Salman bagian daripada keluargaku. Sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak satu hadirin membantu daripada dakwahnya Islam, membantu daripada dakwahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Anda sekalian, mudah-mudahan termasuk golongan keluarganya Nabi Muhammad. Amin. Yang selalu senantiasa setiap malam Sabtunya mensyiarkan daripada panggung-panggungnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. بشير يا الطبيب
لاحت كواكب على مدى خير ما ركب النجائب حدا هذه الصورة باسم الحبائب فهذا شكر أعطف عزيز عليه حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي Kisah Maulid di fasal yang kedua, sambil saya menikmati kopi yang selalu bikin candu, bagikan rindu meski pahit tapi tetap dinikmati. Mari sama terlebih dahulu kita dengarkan. Alhamdulillah, ditumben nih kalau daerah Kerangan Ustadz pada datang. Masya Allah, ini biasanya Ustadz Niman, Ustadz Ahmad, Ustadz Muhammad kagak ada di sana apa ini. Kalau Kerangan mau luar biasa mana nyampe ya. Tapi mungkin di sini ada asatid, Mang Erik, tuan-tuan guru, tokoh masyarakat, sama-sama. Apapun nama madisnya, apapun warna benderanya, tetap tujuan kita sama untuk mengajak pada kecintaan pada baginda Nabi Muhammad. Mempersingkat waktu sedikit-sedikit, insya Allah kita kasih kesempatan nanti semuanya. Kita minta yang pertama Ustaz Muhammad Nur Fauzi, kepada beliau waktu dan tempat sama kita persilahkan. Dengerin, insya Allah manfaat kita bawa pulang, kita terapkan dalam kehidupan kita, menambah ketaatan kita, menambah mahabbah kita kepada Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Ustaz Muhammad, waktu dan tempat sama kita persilahkan.
Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi al-munazzal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun yang sama-sama kita cintai dan kita hormati, pimpinan daripada Majlis Liwaul Habib Al-Habib Fikri Ibnu Hisam Al-Musawa, kita doakan mudah-mudahan beliau ini disehatkan dan panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah limpahkan rezeki sebanyak-banyaknya kepada beliau yang halal thayyiban. Tidak lupa juga yang selalu istiqomah mendampingi beliau dalam perjuangan menegakkan panji-panji Rasulullah. Ada Ustaz Ahmad Saifullah, ada juga Ustaz Imam. Kita doa nih dua orang ini mudah-mudahan senantiasa istiqomah memperjuangkan dakwah daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang berjuang di majelis-majelis ilmu itu hanya segelintir bisa memajukan perjuangan agama Islam. Mereka yang saat ini berjuang menuntut ilmu itu juga hanya segelintir mampu untuk mendongkrak perjuangan agama Islam. Rasulullah dulu ketika berjuang itu ketuk pintu, ngucapin salam, ayo kita sholat. Betul, gak ada yang salah. Tapi sejarah Rasulullah nggak ditutup seperti itu juga. Panjang perjalanannya. Rasulullah masih mengirim delegasi kepada raja-raja, Kaisar Romawi. Panjang perjalanannya. Gak hanya dari ketuk pintu. Gak hanya sebatas itu. Kalau kita, bangsa atau agama Islam ini hanya bisa menyalahkan satu sama lain, lalu kapan kita akan bangkit? Rasulullah sudah menganjurkan al-ittihadu asasun najah. Ayo bersatu kamu. Bersatu. Gak boleh itu cerai-berai, saling menjatuhkan, gak boleh. Insyaallah dengan bendera Liwaul Habib ini, insyaallah persatuan kita, mau apapun background kita. Ada yang tukang, boleh masuk. Ada yang ustadz, boleh masuk. Ada yang tukang tabok hadroh, boleh masuk. Ada vokalis, boleh masuk. Intinya di sini kita sama-sama ingin menjunjung tinggi daripada salawat kepada baginda Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah seperti itu, insya Allah agama ini akan maju. Insya Allah ghirah kita ini akan bertambah terhadap perjuangan agama Islam. Mudah-mudahan kita semuanya ini termasuk daripada panji-panji perjuangan daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran, keistiqomahan kepada guru kita Ustaz Muhammad yang dimana selalu menjadi basis pondasi umat Islam, khususnya kita pemuda-pemudi yang entah tahu nggak tahu mau dibawa kemana karena para pemimpin kita sedang terlena. Insya Allah jalan yang jelas, jalan yang lurus yang menghantarkan kita kepada keridhaan Allah melalui Habibina Muhammad sallallahu alaihi wabarakatuh. Di Maulid Adia Ulami, mari sekali lagi sama kita simak, dengarkan dengan baik nasihat atau ilmu yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Ahmad Saifullah LC, yang dimana insya Allah apa yang disampaikan beliau menjadi manfaat untuk kita sekalian yang hadir malam ini. Amin. Pada guru kita Ustaz Ahmad Saifullah, waktu dan tempat sama kita persilakan. Sallu ala Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman birahmatika ya arhamar rahimin amin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu ala rasulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul arab li thalath li'anni arabi wal qur'anu arabi wa kalamu ahli jannah arabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul wafiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyakirin wa syahidina walhamdulillahi rabbil Alamin. Fadilatul muhtaramin yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Al-Habib Ahmad Fikri Ibnul Habib Hisham Al-Musawa mata'anallah bituli hayatih Amin. wa amaddahu bisihha wal afiyah tammah Amin. kullu munah wa rajah amin ya rabbal alamin. Amin. Wal Ustaz Muhammad Nur Fauzi mata'anallah bituli hayatih Amin. wa amaddahu bisihha wal afiyah tammah wa balagh kullu munah wa rajah. Amin. Wal Ustaz Iman mata'anallah bituli hayatih syarifah Amin. wa amaddahu bisihha wal afiyah tammah Amin. wa balagh kullu munah wa rajah. Amin ya rabbal Alamin. Profesor asatid yang tidak bisa kami sebutkan, mudah-mudahan yang hadir semua di sini Allah kabulkan semua hajatnya. Amin. Makin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita sekarang merasakan bahwasanya kondisi kita umat Islam terkhusus, kalau kita perhatikan, kita bukan dalam keadaan baik-baik sebagaimana yang telah disampaikan Ustaz Muhammad Nur Fauzi. Banyaklah, betapa banyak bencana yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, baik bencana yang sifatnya alamiah seperti banjir, longsor, dan sebagainya, dan pula bencana yang tidak kalah besar, yaitu bencana moral, turunnya moral, bahkan hilangnya akhlak, hilangnya adab, terkhusus dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat Al-Quran yang tadi Al-Fakir bacakan, falyahdharil ladzina yukhalifuna amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun, udah ujungnya aja deh, adzabun alim. Falyahdhar. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya beliau menyatakan makna ayat ini falyahdhar wal yakhsha, hendaklah berhati-hati, takut, man khalafa syariatar Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagi seorang yang menyelisihi syariatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi penyebab dasar musibah itu ketika seorang tidak mengindahkan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena apa? Allah Subhanahu wa taala menitipkan rahmatnya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menggantungkan sayangnya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sayang. Ya, rahmatnya Allah tergantung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ridha, senang, maka Allah pun akan Senang. ridha dan senang. Bukan apa-apa, Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika engkau mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ya, yuhibbukumullah. Ketika kau mengikuti aku, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Nah, kunci persatuan umat apa? Ketika umat itu dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kufar
musuh Islam paham. Ketika umat Nabi jauh dengan nabinya, hancur. Kenapa? Karena nggak ada hubungan cinta. Ya, penyebab kita kumpul di sini apa? Cinta. Penyebab kita melantunkan salawat kepada Nabi apa? Cinta. Penyebab seorang ikut, nurut, patuh, dasarnya apa? Cinta. Seorang akan mendapatkan musibah dari Allah SWT adalah ketika seorang tersebut jauh dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Nah, wasallam. orang kufar mereka tahu caranya agar kita nih hancur, apa? Dijauhin sama Nabi Muhammad. Ya. Mereka nggak langsung jauhin Nabi Muhammad, nggak. Bertahap. Sebagaimana Allah berfirman juga dalam Al-Quran, "Wala tattabi khutuwati syaitan." Kita nggak diperintahkan jauhin setan, tapi perintahinnya apa? Menjauhi langkah-langkahnya setan. Nah, di antara propaganda mereka nih, orang kufar, agar kita jauh dengan Nabi Muhammad, apa? Mereka menanamkan kebencian kepada keturunan Nabi Muhammad. Nih, mereka menanamkan kebencian kepada keturunan, kepada ahlul bait, kepada habaib. Ya, sekarang kita lihat banyak sekali orang itu ya menjelek-jelekan. Walaupun suatu sedunia menjelek-jelekan, yang namanya suci ya suci. Ya, wa tahharakum innama Allah yuridu an yudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Allah sendiri yang yutahhirakum tathhira, yang mensucikan. Ya, yang telah disucikan Allah, walaupun semuanya itu menjatuhkan, tetap suci, yang namanya suci. Emas itu emas, walaupun ditaruh di pasir tetap emas. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga marhaban marhaban. Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat, Masya Allah. Ya. Kalau kita lihat hadits tsaqalain, ya, hadits tsaqalain, hadits dua pusaka. Ingat, yang sering kita dengar apa? Taraktu fikum mustaqalan an tadillu ba'di kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan dua pusaka, kalian tidak akan tersesat ketika memegang teguh dua pusaka tersebut, apa? Kitabullah wa sunnati. Kitabullah Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya. Ada hadis yang lebih sahih. Ya. Apa hadis yang lebih sahih itu? Kitabullah wa ahli baiti wa itratu ahli baiti. Ini posisi hadisnya. Kalau kita belajar mustalah itu, hadis ini tertera di dalam kitab Muslim, Sahih Muslim. Kalau kita derajat hadis yang tertinggi Bukhari, setelah itu Muslim. Setelah Bukhari Muslim, ala syarti Bukhari wa Muslim, ala syarti Muslim, barulah bawahnya Muwatta dan lain sebagainya. Nah, Kitabullah wa Sunnati itu diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Muwatta. Sahih, tapi derajat sahihnya lebih tinggi, lebih besar, lebih banyak perawinya yang sahih, yang thiqat, yaitu Kitabullah wa itratu ahli baiti. Kemarin, satu bulan yang lalu, ketika Al-Faqir menghadiri khatam Qiraatul Ashr, saat itu ada Syekh Mahir Al-Munajjid. Beliau ahli Qiraatul Ashr, Qiraah 10. Beliau menyatakan thuluth qurra, sepertiga ahli qiraah saat dari yang sekarang sampai bersambung sampai Rasulullah SAW, sepertiganya ahlul bait. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ini benar kata Nabi Muhammad SAW. Bahkan di ujung hadisnya apa? Hatta yarid lalani al-fasilah hatta yarid alaihi al-haud. Tidak akan terlepas dua nih, Al-Quran dan keturunan Nabi, sampai nanti datang kepada haudku. Haudnya Nabi Muhammad SAW di mana? Kau telaga Kautsar. Nah, jadi propaganda mereka menanamkan kebencian kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Kedua, mereka menanamkan kebencian kepada bahasanya Nabi Muhammad SAW. Bahasanya dibenci.
Suatu saat Sayyidina Salman pernah bercerita, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata kepadaku Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Salman la tubghidni, wahai Salman jangan kau membenciku. Salman bingung. Salman ini bahkan Rasul menyatakan, ya Salman ahlu bait, ya saking cintanya Nabi kepada Sayyidina Salman. Walaupun Salman Al-Faris dari Versi, ya Iran kalau sekarang ya. Ya Salman la tubghidni, wahai Salman jangan kau benciku. Sayyidina Salman bingung. Ya Rasulullah kaifa ubghiduk wa bika hadanallah. Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin aku ini dapat membencimu dan wasilah mula Allah berikan hidayah kepada kita. Lalu apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Dari bawahin jawaban Nabi. Ya. Tubghidul Arab fatubghiduni. Ketika engkau benci Arab, maka engkau akan membenciku. Dan juga dalam hadis yang lain Rasul menyatakan, ahibbul Arab li thalath. Cintailah Arab itu karena 3 perkara. Apa jawaban Nabi? Li'anni Arabi, karena aku ini orang Arab. Wal Quran Arabi, dan Al-Quran bahasa Arab. Wa kalamu ahlu jannah Arabi, dan ucapan bahasanya ahli surga adalah bahasa Arab. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang sangat istimewa ini kita terapkan, tanam yang 3 perkara: cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, cinta kepada bangsanya Nabi Muhammad SAW, cinta kepada bahasanya Nabi Muhammad SAW, dan juga kita cinta kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Amin ya. Hadanallahu iyyakum ajma'in wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Malam ini kita berkumpul di tempat ini, yaitu tujuannya adalah menuntut Ilmu. menuntut ilmu. Dan insya Allah malam ini yang berkumpul di tempat ini, bapak-bapaknya dan ibu-ibunya dan adik-adiknya semuanya, insya Allah ini adalah merupakan calon-calon penghuni surganya Allah. Amin. Amin. Ya Allah. Kenapa disebut calon penghuni surganya Allah, Ibu? Kenapa disebut calon penghuninya Allah, Bapak? Karena yang hadir di sini semua adalah menuntut ilmu, dan orang yang menuntut ilmu, kata Nabi, akan dipermudah jalannya menuju surganya Allah Subhanahu Wa ta'ala. Ingin masuk surga tidak, Bu? Adik-adik ingin masuk surga tidak? Ingin. Ingin masuk surga tidak? Ingin. Insya Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsul, anta badrun, anta nurul fawqa nuri. Anta syamsul, anta badrun, anta nurul fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Satu pesan saya, rajin-rajinlah menuntut Ilmu. Orang yang menuntut ilmu, insya Allah dijamin oleh Allah masuk surga. Yang penting satu,
ilmu yang sedikit itu diamalkan. Dan yang kedua, pergunakan di kehidupan kita, yaitu akhlak yang mulia. Apa? Akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Biarpun kita pintar, seapapun kepintaran kita, tapi tidak punya akhlak, tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu Wa ta'ala. Tetap walaupun kita tinggi, tetap tunduk sama guru, takdim, sama habib, apalagi harus ditakdim. Insya Allah barokah akan turun pada kita. Insya Allah. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk ilmu, jaga akhlak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengen warisan apa enggak? Pengen. Apa? Kalau udah ngedengar nama warisan, apa yang terbayang? Hah? Apa yang terbayang kalau udah dengar nama warisan? Ya, Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah, siapa namanya Abu Hurairah? Hah? Abu Syams. Sebelum masuk Islam namanya Abu Syams. Ketika masuk Islam diganti sama Nabi menjadi Abdurrahman bin Sakhar. Ini Abu Hurairah ketika setelah wafatnya Habibina Muhammad. Rasulullah ketika wafat bingung, Nabi, kok ini majlis di masjid kok makin sepi ini. Orang sibuk sama dunianya, orang sibuk sama ekonominya, orang sibuk sama pekerjaan perdagangannya. Akhirnya Abu Hurairah pergi keluar dari masjid, dia pergi ke pasar Madinah. Di tengah-tengah kotak pasar, di tengah-tengah pasar kotak Madinah, di Abu Hurairah teriak, dibilangin, diumumin sama Abu Hurairah. Hei kaum muslimin wal muslimat, ayo kumpul semua di masjid Nabi Muhammad. Tuh Nabi lagi bagi-bagi warisan. Kumpul semuanya, datang ke masjid Nabi. Nabi lagi bagi-bagi warisan. Sehingga semua penduduk kota Madinah yang saat itu sibuk dalam urusan pasarnya, beliau akhirnya berbondong-bondong, lakinya, perempuannya, tuanya, mudanya, berbondong-bondong pada datang semua ke masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi teriakin, dikasih tahu, oh, Nabi Muhammad lagi bagi-bagi warisan nih. Sangkanya lagi bagi-bagi harta, tanah, uang, sertifikat apa segala macam. Ternyata ketika semuanya sampai di masjidnya Nabi Muhammad, nggak ada yang lagi bagi-bagi harta, melainkan yang ditemui oleh masyarakat Madinah hanya halago-halago ilmu, hanya halago-halago zikir, hanya perkumpulan-perkumpulan orang yang sedang mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi, sesungguhnya para nabi dan rasul tidak mewariskan harta, tidak mewariskan uang, berlian, permata, emas, tanah, sertifikat, tapi yang diwariskan oleh para nabi dan rasul adalah ilmu, adalah akhlak, adalah sabar, adalah jujur, adalah ruku, adalah sujud, adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka para ulama, mereka semua dihormati karena membawa Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Pokoknya kalau udah berhubungan sama Nabi semuanya jadi mulia dah. Ente duduk di tempat ini kalau bukan karena Nabi Muhammad, demi Allah nggak bakal mulia. Semua orang dari tadi yang lewat ngeliatin segan. Kenapa? Karena kita kumpul dengan berkat Nabi Muhammad. Coba kalau kita kumpul bukan karena Nabi Muhammad, demi Allah sebelah mata pun kita tidak akan dipandang oleh orang lain. Jadi bawa Nabi di pundak kalian, bawa Rasul di pakaian kalian. Kalian memakai pakaian Nabi Muhammad. Kalian berakhlak dengan akhlaknya Nabi Muhammad. Kalian berperilaku dengan perilakunya Nabi Muhammad. Dan karena itu semualah, kalau sapu tangannya Anas bin Malik aja enggak Allah sentuh api yang ada di dunia karena pernah terkena keringatnya Sayyidina Muhammad. Bagaimana dengan orang yang dalam hatinya ada Nabi Muhammad? Bagaimana dengan orang yang dalam pikirannya ada Nabi Muhammad? Maka beruntung kita yang hadir nih malam karena kita dapat warisan. Yang namanya dapat warisan mau udah jelas orang dekat, bener kan? Yang dapat warisan mah udah jelas pasti keluarganya. Kita punya tetangga nih, Pak Ade nih, punya saudara mau bagi-bagi warisan. Kira-kira tetangganya yang bukan keluarganya dapat apa enggak? Kira-kira dapat apa enggak? Rumahnya dekat, dapat gak? Enggak. Kagak dapat. Orang bukan siapa-siapa. Kita mau bagi-bagi warisan, orang mau bagi-bagi warisan walaupun tetangganya rumahnya mepet, sampingnya percis, temboknya nempel, halamannya bareng. Kalau bukan anggota keluarganya nggak bakal dikasih warisannya, bener gak? Betul. Bener gak? Benar. Neng, bener gak Neng? Bener gak? Ya bener lah, yang salah mah saya, baru kenal udah sayang. Tapi kalaupun anaknya jauh, ada di sono, ada di Sumatera, ada di Lampung, orang tuanya bagi-bagi warisan, dikasih apa kagak?
Kasih. Dikasih apa enggak? Dikasih. Karena punya hubungan darah, punya hubungan keluarga bersama Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Yang jadi keluarga Nabi, yang termasuk golongan Nabi, bukan cuma orang yang tersambung hubungan darahnya. Mereka kalau para habaib, para syaraib, jelas dalam tubuhnya terdapat darahnya Nabi Muhammad. Dalam tubuhnya mengalir darahnya Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa Tadi sallim. diceritakan oleh Ustaz Ahmad Saifullah bagaimana mungkin Sayyidina Salman Al-Farisi menjadi golongan termasuk daripada keluarganya Nabi Muhammad. Karena beliau Sayyidina Salman Al-Farisi dengan kecerdasannya, dengan idenya, dengan akalnya, ketika semua umat Islam sedang bingung bagaimana mempersiapkan perang, maka terjadilah saat itu perang Khandaq, dan itu yang punya akal, yang punya ide adalah Salman Al-Farisi. Maka Sayyidina Salman Al-Farisi mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami itu kalau di Persia, kalau kami perang, kami itu bikin khandak, kami itu bikin parit, kami gali tanah yang sekiranya dalamnya kuda kagak bisa loncat, dan lebarnya kuda nggak bakal bisa nyebrangin. Biasanya kita bikin begitu ya Rasulullah." Akhirnya akalnya hadirin, idenya akhirnya dipakai oleh Nabi Muhammad, dikumpulkan seluruh kaum muslimin, para sahabat untuk bikin parit. Itu dalam riwayat itu dalamnya berapa meter itu. Sekiranya kalau kuda jatuh nggak bakal bisa loncat lagi ke atas. Sehingga berhasil peperangan dimenangkan oleh umat Islam. Penduduk Ansor sama Muhajirin bilang, Salman mah golongan kita, orang yang hijrah juga dari Persia pindah ke Madinah. Orang Madinah nggak terima. Kata kaum Ansor, enggak, Salman mah orang kita, orang Madinah. Karena hebatnya Salman Al-Farisi, akhirnya Rasulullah melihat daripada perselisihan kedua kelompok ini, bukan perselisihan yang gimana-gimana, saling mengakui. Tuh hebat kan Sayyidina Salman, idenya golongan kita tuh, kaum Muhajirin. Kata orang Madinah, enggak, itu mah golongan kita, golongan Ansor. Akhirnya apa kata Nabi? Lah, Salman binni, Salman bagian daripada keluargaku, sallallahu alaihi wasallam. Hanya karena satu hadirin, membantu daripada dakwahnya Islam, membantu daripada dakwahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Anda sekalian, mudah-mudahan termasuk golongan keluarganya Nabi Muhammad. Amin. Yang selalu senantiasa setiap malam Sabtunya mensyiarkan daripada panggung-panggungnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi